Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Di malam hari ini, di catatan kami, ini adalah pertemuan ke-40 dalam pembahasan Kitab Tauhid yang membahas hakullah alal ibad, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, yaitu menyembahnya semata dan menyerahkan seluruh bentuk peribadatan berupa ucapan, perbuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Di pertemuan malam hari ini, alhamdulillah, kita masuk di bab terkait dengan wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bab yang sangat penting terkait dengan i'timad al-qalb, penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertauhid adalah orang yang menyerahkan seluruh urusannya itu hanya kepada Allah. Itu ciri orang yang bertauhid. Mereka adalah yang bersandar kepada Allah saat bahagia, senang, penuh dengan kegembiraan, dan mereka juga hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat susah dan genting. Seperti nanti akan disebutkan oleh penulis di sini, hadits atau athar terakhir dari Ibn Abbas, ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah lah pencukup kami dan sebaik-baik wakil tempat kita bersandar. Ini ucapan diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di api, dibakar oleh kaumnya. Dan juga ini ucapan Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabat di saat setelah perang Uhud, waktu kembali orang-orang musyrikin Makkah mau menyerang Nabi SAW dan para sahabat yang sudah terluka di perang Uhud. Ketika mendengarkan bahwa kaum musyrikin berkumpul kembali, maka ucapan mereka adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah pencukup kami dan sebaik-baik wakil. Iya, tempat berlindung dan bertawakal. Ini adalah masuk dari bab kesempurnaan tauhidnya seorang. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, tawakal itu afdalul ibadah. Dia ibadah yang paling utama. Wa a'la maqamatit tauhid. Bahkan kedudukan tauhid yang paling tinggi. Susah kalau kita bilang saya bertawakal kepada Allah, tapi tidak tahu. Kalau ada orang awam, saya bertawakal saja kepada Allah, tapi tidak punya tauhid, tidak mungkin. Karena orang yang mampu bertawakal dengan benar, yang tinggi tauhid, yang tinggi tauhid, keyakinannya kepada Allah. Dan tawakal ini a'la maqamatit tauhid. Iya. Kedudukan yang paling tinggi dari tauhid. Bahkan dikatakan oleh Syekh Sulaiman ibn Abdullah
bal la yakumu bihi ala wajhil kamal illa khawasul mu'minin. Bahkan tidak ada yang mampu tegak di atas sisi yang paling sempurna dalam ketawakalan kecuali orang-orang khusus dari orang yang beriman. Tidak semua mukmin yang berkata saya beriman, tawakalnya, penyandarannya sempurna kepada Allah. Coba saja kita lihat pada diri kita. Sudah penuh sebab yang kita lakukan. Iya. Setelah itu tidak ada hasil. Kadang yang kita salahkan siapa? Padahal kita bilang beriman. Itu kita yang belajar saja begitu. Kita masih salahkan hujan. Kita masih salahkan angin. Kita masih salahkan macam-macam. Bahkan masih salahkan mungkin pegawai kita. Bahkan kita salahkan diri kita sendiri. Ini karena saya. Iya. Ini namanya belum bertawakal. Karena orang yang beriman itu setelah menempuh sebab, hasilnya dia tunggu dari langit. Bukan dia bersandar kepada sebab. Kalau ada orang sudah berusaha, kemudian dia bersandar kepada sebab, itu syirkul khafi, kata para ulama. Syirik yang sangat halus. Karena bersandar kepada sebab, itu syirik. Karena kita menduakan Allah yang menjadikan sebab itu sebagai sebab. Iya. Ini hati-hati di sini. Makanya tidak ada yang bisa tegak tawakal dengan tawakal yang benar kecuali orang-orang khusus dari kalangan orang mukmin. Dari kalangan orang mukmin. Iya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh ketawakalan yang tinggi dari beliau. Kalau belum dapat kebaikan, belum puji Allah. Kalau belum dapat yang tidak baik, belum puji Allah. Itu yang bertawakal yang benar. Karena orang yang bertawakal yang benar, mereka sadar dan mereka tahu bahwa kita hanya melakukan sebab, hasilnya di sisi Allah. Hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan ini di sini penulis akan menyebutkan kepada kita beberapa ayat ya dari Al-Qur'an. Beliau ingin menyampaikan kepada kita dua hal lewat beberapa ayat ini, yaitu bertawakal itu wajib, dan siapa yang bertawakal kepada Allah saja maka dijamin dicukupi. Iya, dicukupi. Tidak ada rasa takut baginya nanti terkait dengan seluruh kebutuhan dunianya, bahkan tidak ada ketakutan baginya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sudah lewat bersama kita walaupun bukan dalam bab tawakal, di bab-bab awal. Keutamaan orang yang bertauhid adalah masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sudah lewat itu. Di antara sifatnya apa? Yang di hadits Ibnu Abbas. Kan ada 4 ciri orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Pertama yang dikatakan oleh Nabi, humul ladina la yastar. Mereka tidak minta diruqyah. Wala yaktawun. Mereka tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun. Ini ketiga. Mereka tidak bertatoyur. Menganggap buruk sesuatu kan ada sesuatu. Menganggap baik sesuatu kan ada sesuatu. Bersandar pada apa yang didengar atau apa yang dilihat atau apa yang dirasakan. Tidak bertatoyur. Yang keempat, ciri mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Nah, ini aman akhirat namanya.
Makanya ini adalah ibadah yang paling utama dan tauhid yang paling tinggi. Iya, ibadah yang paling utama dan tauhid yang paling tinggi. Dan ini ibadah hati, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya kita yang tahu bagaimana ini hati kita tingginya tawakalnya kepada Allah. Karena tawakal ibadah hati, bukan anggota badan, bahkan bukan ucapan mulut. Biar kita bilang tawakal saja kepada Allah, tanpa ada keyakinan penuh di dalam hati, itu tidak dianggap. Karena ini ibadah hati. Belum kan sebutkan ayat pertama yang menunjukkan wajibnya bertawakal. Kata beliau, qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah fatawakkalu, perintah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jika kalian beriman. Ini mirip dengan ucapan Nabi Musa, ini kan surah Al-Maidah ayat 23. Mirip ucapannya Nabi Musa kepada Bani Israel. Wa qala Musa, kata Allah, berkata Musa, ya qaum, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, hanya kepadanya kalian bertawakal jika kalian muslim. Jadi di ayat tadi yang kita baca di matan, jika kalian beriman, maka pasti kalian hanya bertawakal kepada Allah. Di sini ucapan Musa, jika kalian beriman, jika kalian muslim, jika kalian muslim, maka hanya kepadanya kalian bertawakal. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa dalil akan benarnya tawakal, dalil akan benarnya keislaman, kalau seorang itu bertawakal hanya kepada Allah. Dalil akan benarnya keimanan seorang itu kalau dia hanya bertawakal kepada Allah. Ini dua ayat ini. Seorang muslim yang benar keislamannya kalau dia hanya bertawakal kepada Allah. Orang mukmin yang benar keimanannya kalau dia bertawakal kepada Allah saja. Ini dalil namanya. Karena ini kalau kita tahu bahasa Arab sebenarnya bisa saya katakan lebih jelas. Iya, dan kita bisa sebenarnya lebih akan bisa memahami apa yang saya katakan. Tapi semoga kita bisa pahami. Ini dalam bahasa Arab, in kuntum mu'minin, in kuntum muslimin. Dua ayat di tempat yang berbeda. Satu ucapan Nabi kepada kita muslim, pada para sahabat. Satu ucapan Nabi Musa kepada kaumnya. Pakai huruf in. In itu dalam bahasa Arab syartiyah, yang menunjukkan syarat. Jika kalian beriman, maka hanya bertawakal kepada Allah. Jika kalian muslim, maka hanya bertawakal kepada Allah. Ini namanya syarat. Syarat benarnya keislaman, tawakal kepada Allah. Syarat benarnya keimanan, tawakal kepada Allah. Artinya pemahaman kebalikannya. Kalau kita bilang saya muslim, saya mukmin, tapi tidak bertawakal kepada Allah, tidak benar keislaman kita, tidak benar keimanan kita. Kan ini syarat benarnya. Syarat benarnya. Iya. Ini lewat ayat yang pertama. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan ayat ini ya, di kitab Tauhid, ya, beliau
menyebutkan masyru'iyatut tawakkul 'ala Allah, itu yang pertama. Ayat ini, demikian pula nanti ayat setelahnya, menunjukkan disyariatkan itu bertawakal hanya kepada Allah. Itu disyariat. Tapi secara khusus ayat ini kata beliau, wujubu tawakkuli 'ala Allahi wahdahu subhanahu. Khusus ayat yang pertama ini menunjukkan wajibnya bertawakal kepada Allah saja. Tidak boleh kita bersandar kepada selain Allah, karena diperintah. Wa anna sarfa tawakkuli li ghairillahi syirkun li'annahu ibadah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan sungguh memalingkan tawakal kepada selain Allah syirik. Syirik. Kalau kita palingkan tawakalnya kita, penyandaran kita kepada selain Allah. Selain Allah di sini biar kepada diri kita. Kita hanya bersandar kepada usaha. Iya. Usaha kita. Kita bersandar kepada teman kita. Bahkan orang miskin hanya bersandar kepada orang kaya. Jadi, iya, tidak boleh kita bersandar kepada makhluk. Bahkan kepada diri kita. Karena itu ibadah. Jangankan itu hanya mampu dilakukan oleh Allah. Kalau perkara itu hanya mampu dilakukan oleh Allah, kalau kita bersandar kepada selain Allah, syirik besar itu. Itu bentuk kekafiran. Seperti apa? Kita bertawakal akan turunnya hujan kepada selain Allah. Akan didapatkan anak pada selain Allah. Ini kan ada yang mampu lakukan kecuali Allah. Iya. Kalau kita bersandar kepada selain Allah, ini syirik besar. Kalau ini, syirik besar. Karena tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Kita bersandar kepada selain Allah, pada selain yang mana selain Allah itu mampu lakukan. Selain Allah itu mampu lakukan, tapi kita bersandar kepadanya. Itu sudah syirik. Walaupun syiriknya syirik kecil. Walaupun syiriknya adalah bisa disebut dengan syirik kecil. Iya. Di antara bentuknya yang mereka contohkan adalah bentuk syirik kecil ini seperti ini saya dapat contoh dari Syekh Saleh Al-Syekh. Ketika beliau bagi tawakal itu ada syirik besar, yaitu tadi kita bertawakal kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada mampu lakukan kecuali Allah. Itu syirik besar. Bentuk syirik kecil, ya, kita bertawakal kepada makhluk sesama kita pada apa yang makhluk itu mampu lakukan. Bisa dia lakukan. Kita bersandar kepadanya. Tidak bersandar yang menciptakan itu makhluk. Yang menciptakan sebab yang dilakukan oleh makhluk itu. Iya. Ini syirik kecil. Kata beliau, fa inna hadza syirkun asghar. Ini syirik kecil. Syirik kecil yang disebut dengan syirkun khafi. Syirkun khafi. Iya. Kalau dia bilang begini, mereka contohkan begini. Tawakkaltu 'ala Allah wa 'alaih. Pakai kata, saya bersandar kepada Allah dan kamu yang melakukannya. Dan itu sudah syirik. Kita ngomong begitu. Saya bertawakal kepada Allah ini. Pokoknya ini barang saya serahkan kepada kamu. Masalah terjaga atau tidaknya, kalau kita ngomong saja begini. Saya sandarkan kepada Allah dan kamu. Dan kamu. Itu syirik kecil. Karena kita samakan Allah dengan pekerja tadi. Iya. Itu sudah syirik kecil. Dan bisa syirik kecil ini jadi syirik besar. Apa itu? Kalau kita tidak libatkan Allah sama sekali. Kan kadang ada orang itu diberikan motivasi, pernah saya dengar. Iya, pokoknya kamu tempuh sebab, jangan libatkan Allah di sini. Kan kadang orang bilang, ya saya kan ini cuma sebab.
kalau ada hasil ya itu takdirnya Allah. Kalau saya gagal, takdirnya Allah. Kadang dia bilang, jangan kau libatkan Allah. Syirik besar ini. Kan dia hanya bersandar kepada orang yang dia beri motivasi. Syirik besar. Karena murni kepada sebab. Hati-hati. Asalnya syirik kecil bisa menjadi syirik besar. Ini bahaya. Walaupun orang itu mampu lakukan. Tetapi menyandarkan hasil kepada makhluk, itu syirik. Itu adalah syirik. Iya. Ini harus kita paham dan harus kita berhati. Karena tawakal ini adalah ibadah yang bentuknya kita salah sedikit, ya kita gandengkan saja penyandaran kita kepada Allah dan makhluk sudah syirik. Apalagi murni kepada makhluk. Apalagi murni kepada makhluk. Makanya orang-orang yang bersandar kepada waktu musyrikin, bersandar kepada Lata, Uzza, Manat. Musyrikin, walaupun mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Dia yakin itu. Tapi bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada Lat, bersandar kepada Uzza, bersandar kepada Manat, musyrik. Orang-orang sekarang yang disebut oleh para ulama al-kuburiyun, orang-orang yang bersandar kepada kuburan. Kenapa mereka dikatakan musyrik? Kan kadang itu kalau kita katakan kepada mereka, kenapa kamu di situ? Nah, saya berdoa kepada Allah, tapi saya ke situ karena ini orang soleh. Akhirnya hatinya bergantung di situ. Ada nanti yang sesuai dengan takdir Allah dia dapat. Antum kira dia akan bilang alhamdulillah? Enggak. Malah dia akan besarkan. Ini karena saya pernah ke sana. Kurang rezekinya. Kurang-kurang ke sana. Lihat itu. Iya. Ini awalnya adalah bentuk ketawakalannya yang salah, penyandarannya. Menjadikannya musyrik. Menjadikannya ingkar kepada Allah. Na'udzubillah. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita semuanya untuk bertawakal kepada Allah. Iya, untuk bertawakal kepada Allah. Bahkan perintah bertawakal itu digandengkan dengan perintah beribadah kepadanya. Boleh kita baca surat Hud. Iya, ayat 123. Allah berfirman, fa'buduhu. Itu pertama, kalimat pertama. Fa'buduhu. Kalimat kedua, wa tawakkal alaihi. Digandengkan. Sembahlah dia dan bertawakal kepadanya. Itu penggandengan. Ia menunjukkan tawakal itu ibadah. Ibadah itu diantara bentuknya, jenisnya adalah bertawakal. Ini digandengkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, di surat Al-Furqan 58, Allah katakan, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ini untuk membuka hatinya kita semua ini. Jika ada penyandaran tak yang salah, bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Kita ini kan kadang bersandar kepada orang tua. Kalau orang tua tak kaya, bersandar pada orang tua. Atau ada bos tak kaya, kita merasa aman, sudah kerja sama dia. Bersandar pada salah. Dia akan mati. Dia akan mati. Jarang orang punya umur 100 begitu. Kebanyakan orang itu meninggal 60-70. Antara 60-70.
kita bersandar kepadanya, pasti dia mati kan seperti kita. Makanya pernah kita baca kitab Thalathatul Usul, ada ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga umatmu akan meninggal. Iya, itu kan menyadarkan bahwa kalau kita bertawakal kepada makhluk sesama kita, yang sesama kita itu akan mati. Maka tawakal yang benar di mana? Ini ayat, ini Al-Furqan 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Itu yang benar. Jangan bertawakal kepada yang mati seperti kita. Masih hidup tapi akan mati. Apalagi yang sudah mati. Tidak boleh. Kita diperintahkan untuk bertawakal kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Kalau ini tidak akan pernah kita disia-siakan. Kenapa? Ada ayat-ayat yang boleh akan sebutkan sebentar, bahwa orang yang hanya bersandar kepada Allah pasti bahagia. Iya. Boleh lanjut wa qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang beriman kalau di ayat ini, sungguh tiada lain, orang-orang yang beriman itu apabila dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, muncul rasa takut dari dalam hatinya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan. Itu orang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Ciri orang beriman di ayat ini disebutkan. Ya, cirinya. Ciri pertama, hatinya selalu takut jika disebut Allah. Ciri kedua, keimanannya bertambah apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Ciri ketiga, dan ini menjadi bab ini, poinnya, mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Kepada Allah saja. Lihat, di sini tidak dipakaikan Allah. Tidak dikatakan wa Allah, tapi wa ala rabbihi. Hanya kepada Rabb-nya. Kenapa dipakaikan kata Rabb? Rabb itu kan pemberi rezeki, pencipta, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, itu dibilang Rabb. Hanya kepada penciptanya begitu mereka bertawakal. Hanya kepada pemberi rezekinya mereka bertawakal. Hanya kepada yang menghidupkan dan yang mematikannya mereka bertawakal. Itu kalau mau diuraikan lebih dalam. Ini ayat. Ini ciri mukmin. Sekali lagi, ciri mukmin. Hanya bertawakal kepada Allah. Dan kata beliau wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ini kalau kita bertanya, kenapa kita harus bertawakal hanya kepada Allah? Jawabannya ini ayat Al-Anfal 64. Allah berfirman, wahai Nabi, hasbukallah. Allah adalah pencukup. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan Allah adalah pencukup orang-orang yang mengikutimu dari orang beriman. Ini keutamaan mutaba'ah. Kalau kita ikut Nabi, kita tidak akan miskin, karena Allah yang mencukupi kita.
Ada orang kalau dikasih pilihan, ikut Nabi, beramal dengan syariat Nabi, tapi ada hal-hal yang harus kamu tinggalkan. Dari hal-hal yang dilarang. Iya, itu golongan pertama. Golongan kedua, ikut Nabi, tapi banyak hal-hal yang enak. Karena rata-rata perkara yang melanggar itu nikmat. Dirasa. Karena dihiasi dan diperindah oleh setan. Banyak hal-hal yang kamu sukai menjadi tidak boleh. Dua golongan ini, dua pilihan ini selalu ada yang memilih. Orang yang beriman, yang punya keyakinan tinggi, dan yang paham ini ayat. Ya ayuhan nabi, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, Allah yang akan mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukmin. Orang yang paham ayat ini pasti dia pilih ikut Nabi. Karena orang yang mengikuti Nabi, hasbukallah, Allah akan mencukupimu. Karena dunia ini tidak akan pernah datang dengan semangatnya kita. Sebagaimana dunia ini tidak akan pernah pergi dengan kebenciannya kita. Artinya dunia ini pasti datang kalau kita ditakdirkan. Semangatnya kita untuk mendapatkannya tidak bisa mendatangkan dunia. Tidak bisa. Iya. Semalas apapun kita, tapi kalau sudah menjadi takdir, tak pasti datang juga. Artinya sama saja. Sama saja. Dunia ini. Kalau kita kejar dunia. Tapi kalau kita kejar akhirat, wal akhiratu khairun wa abad. Itu saja perbandingan. Akhirat, kata Allah, lebih baik dan lebih kekal. Sementara dunia, apa yang kita makan akan habis, apa yang kita pakai akan usang, apa yang kita simpan untuk ahli waris, dan kita tidak dikuburkan dengan. Itu dunia. Tapi akhirat, kata Allah, khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Nah, makanya orang beriman ketika paham ayat ini, para sahabat kita bisa melihat kenapa mereka berhijrah, meninggalkan enaknya hidup di Makkah, punya rumah, punya anak, istri. Tapi ketika diajak hijrah, apakah hijrah yang pertama atau hijrah kedua? Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Madinah. Hijrah ke Madinah lebih parah, karena tidak boleh membawa apapun dari Mekah. Keluar hanya pakai baju saja. Ya, sehingga mereka masuk ke Madinah dengan susah tentunya. Nabi SAW mempersaudarakan mereka supaya mendapatkan bantuan dari orang-orang Ansor. Tidak bawa apapun. Tapi kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena keyakinan. Ketawakalannya mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melihat apa hasilnya. Iya, para sahabat yang meninggalkan Makkah itu tidak ada yang dikatakan hidupnya susah. Memang di awalnya susah, tapi setelah itu mereka bahkan ada yang sayang melebihi kekayaan orang-orang Ansor. Iya, Abu Hurairah saja yang hidup datang ke Madinah itu tidur di masjid. Tidur di masjid. Pernah tidak ada yang mau dimakan, diikat perutnya karena kelaparan. Tapi setelah itu beliau lap keringatnya pakai handuk, sudah hilang kesusahan. Hilang kesusahan. Ini tentunya karena dasar keyakinan mereka yang tinggi bahwa Allah telah menjamin, wahai Nabi, Allah yang mencukupimu
dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Perhatikan ini ayat. Kalau seandainya Allah katakan Allah yang mencukupimu dan sahabatmu, kita tidak masuk. Tapi di sini dikatakan Allah yang mencukupimu dan orang yang mengikutimu. Kita masuk di dalamnya kalau kita memang mengikuti Nabi. Dijamin Allah mencukupi kita. Tapi harus memenuhi ini syarat. Wa manittaba'ak. Dan siapa saja yang mengikuti Nabi dalam ucapan atau dalam perbuatan, demikian pula dalam keyakinan. Makanya kita lihat berapa orang yang menyakiti Nabi. Tapi apakah dengan itu Nabi meninggal karena mereka? Kan tidak. Iya kan? Kita lihatlah Khalid bin Walid. Dia mau sekali meninggal di perang. Iya. Mau sekali meninggal di perang. Tapi meninggal di tempat tidur. Iya. Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak akan meninggal di perang. Padahal berapa perang yang dia pimpin? Karena ini jaminan Allah pencukup orang yang mengikuti Nabi. Dan juga pula di sekeliling kita. Kita lihat di sekeliling kita, ada nggak orang yang mengikuti Nabi dengan benar yang hidupnya itu susah? Iya. Kalau memang benar kita ikuti Nabi dan hanya bertawakal kepada Allah, tidak ada di antara kita yang susah. Iya. Kalau kita melihat ada orang yang bersatu susah, itu masalah. Karena dia keluhkan kesusahannya kepada makhluk yang semisal dengan. Kan itu yang membuat dia susah. Iya. Coba dia mengeluh kepada Allah. Kan hasbukallah. Allah yang mencukupi. Ini keutamaan. Makanya belum bawakan ayat yang ketiga. Wa may yaquluhu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal hanya kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Siapa saja dari kalangan orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, besar, sudah tua atau masih anak muda, siapa saja yang bertawakal hanya kepada Allah, maka dia Allah adalah akan mencukupinya. Terakhir kata beliau Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala hasbunallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim hina ulqiya finnar wa qala Muhammadun hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ucapan Ibnu Abbas riwayat Imam Al-Bukhari. Kata beliau, Allah berfirman, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Ini puncak peperangan Ibrahim dengan kaumnya. Ketika beliau hancurkan itu patung dalam sejarahnya, dia tinggalkan yang besar, marahlah kaumnya. Sampai Nabi Ibrahim diputuskan untuk dibakar. Dibakar sambil disaksikan. Tapi ucapan Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, apinya jadi dingin. Nabi Ibrahim selamat keluar tanpa terbakar sedikit. Ini keutamaan orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Kata juga Ibnu Abbas, ini juga dikatakan oleh Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berkata kepadanya, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian, takutlah kalian kepadanya. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imana, itu menambah keimanannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sama ucapannya.
Allah pencukup kami dan sebaik-baik wakil, maka Nabi selamat. Dan kaum musyrikin kembali ke Makkah dalam keadaan hina. Padahal kalau dilihat pasukan musyrik waktu itu, ini kan di Hamra'ul Asad. Iya, setelah perang Uhud, Nabi, para sahabat, ada yang meninggal para sahabat, 70 orang, Nabi terluka, kena tombak mukanya, patah giginya. Saat terluka seperti itu dan kesedihan mereka, meninggal para sahabat yang mereka kubur di dekat gunung Uhud, mereka kira kaum musyrikin sudah mau pulang. Ternyata datang kabar mereka masih berkumpul untuk kembali menyerang Nabi dan para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak waktu itu Abu Bakar, Umar, karena perang Uhud setahun setelah perang Badar, termasuk genap perang yang semua khalifah yang 4 setelahnya ikut. Kalau di perang Uhud kan Utsman naik, di perang Badar di setahun sebelumnya Utsman tidak ikut, disebabkan karena anaknya Nabi, istrinya Utsman sakit keras dengan meninggal saat Nabi di perang Badar, sehingga beliau diperintahkan untuk menjaga istrinya. Iya. Tapi di perang Uhud ini, setelahnya, itu termasuk disaksikan oleh semua khalifah yang 4. Belum ada bersamanya Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, bahkan ada Zubair ibn Awam, ada Sa'ad, ada Talha, ada Abdurrahman ibn Auf. 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Iya. Sebelum meninggal sudah dikabarkan masuk surga, ada semua bersama. Mereka berkumpul untuk kembali melawan kaum musyrikin dalam keadaan terluka begitu. Tapi ketika mereka ucapkan itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah mencukupi. Musyrikin dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka rasa takut, sehingga mereka kembali ke Makkah, tidak berani menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini keutamaan bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat serta hadis yang menunjukkan keutamaan bertawakal kepada Allah itu sebenarnya sangat banyak. Iya, tapi belum cukupkan dengan menyebutkan 3 ayat ini dan 4 ayat dan 1 athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita cukupkan. Insyaallah setelahnya kita lanjut lagi di bab berikutnya di pertemuan pekan depan. Belum masuk waktu. Udah. Kita adzan dulu baru masuk di tanya jawab kalau ada. Tanya jawab, sini ada kertas, boleh bertanya langsung bagi ikhwan di bawah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh berzikir pakai tasbih digital? Boleh. Pakai tasbih digital atau tasbih yang biasa boleh. Tapi hanya sebagai alat. Bukan dengan bangun pendapat bahwa sunnah pakai itu. Nah. Bertasbih itu sunnahnya bertasbih. Nabi hitung pakai jari. Pakai jari. Iya. Dan boleh hitung pakai alat. Tidak ada masalah. Pakai alat tasbih itu, misalnya yang dibuat oleh orang, seperti siapa tadi saya lihat orang pegang. Kan tadi orang pegang. Oh itu. Bukan tasbih itu, Pak. Oh bukan, gantungan kunci itu. Saya kira tadi kita bertasbih. Baik, Pak. Kalau begitu kita dari tadi. Ternyata kita pegang HP. Bapak. Iya. Boleh. Di Syekh bin Baz fatwakan boleh bertasbih pakai alat. Iya, bertasbih pakai alat tasbih. Apakah pakai alat tasbih yang biasa itu atau pakai tasbih sekarang alat digital? Hanya saja tidak harus pakai itu, atau tidak mengatakan ke orang sunnah pakai tasbih. Tidak.
Sunnah bertasbih. Boleh pakai tangan. Iya, jari-jari. Boleh pakai yang lain. Iya, dan sunnahnya pakai jari. Karena Nabi melakukannya menggunakan jari. Wallah. Sini ada pertanyaan berikutnya. Saya baru mengenal dakwah. Dalam kurung anak sekolah. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana tata cara mandi junub. Masya Allah. Tata cara mandi junub atau selepas haid sesuai sunnah atau sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ada 3 cara. Ada 3 cara yang dinukil dari Nabi. 2 itu cara dilakukan langsung oleh Nabi. 2 cara. 1 cara Nabi anjurkan atau katakan cukup. Ya, kalau ada seorang mandi dengan itu. Di hadits Bukhari Muslim ada 2 cara yang dinukil oleh istri Nabi, Maimunah dan Aisyah. Nabi melakukan mandi junub dengan cara yang berbeda. Di hadits Aisyah, belum kalau dari junub belum cuci kelamin. Itu dulu yang dilakukan. Mencuci kelamin. Setelah itu mencuci tangan. Setelah mencuci kelamin, itu mencuci tangan. Karena di masa Nabi tidak ada sabun, belum gosokkan tangannya di dinding WC-nya yang terbuat dari tanah. Karena alat pembersih itu tanah. Kalau tidak ada sabun, pakai tanah. Untuk bersihkan. Karena yang keluar dari kelamin itu tentunya saat seorang junub bukan hanya mani. Kalau mani kan tidak najis. Tapi kan ada pendahulunya mani. Saat syahwat naik. Yaitu namanya madi. Madi itu najis. Sehingga harus dibersihkan dulu. Demikian pula perempuan yang haid. Cuci kelamin. Iya, karena kalau darahnya sudah bersih, maka akan ada cairan putih yang keluar. Nah, itu najis. Jadi cuci kelamin, baru cuci tangan. Karena sekarang mungkin di rumah sudah tertembok, tidak pakai tanah, ya, maka boleh diganti dengan sabun. Iya. Baru wudhu dengan sempurna. Seperti wudhu mau sholat. Itu cara mandi di hadits Aisyah. Wudhu sempurna. Cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan, cuci wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Setelah itu, di hadits Aisyah, memasukkan tangan ke air. Kemudian menyelai rambut. Kalau sudah habis di tangan, ambil lagi. Sampai dirasa air sudah masuk di dalam pangkal rambut. Kalau sudah dirasa masuk di pangkal rambut, siram kepala. Kemudian siram badan. Suci. Itu mandi sempurna. Di hadits Maimunah, sama mirip dengan hadits Aisyah untuk awalnya. Yang perbedaannya adalah di wudhu. Di hadits Aisyah, wudhu sempurna sebelum mandi. Di hadits Maimunah, wudhu, cuci tangan. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan keluarkan. Cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku. Kepala tidak usah. Siram. Langsung. Siram kepala, siram badan, selesai itu baru cuci kaki. Jadi kepala tidak usah. Ini juga mandi sempurna. Ini juga mandi sempurna. Itu mandi kedua. Mandi ketiga tanpa wudhu. Tidak ada wudhunya. Langsung siram kepala. Dengan niat mandi junub. Atau mandi suci dari haid. Langsung siram kepala dengan niat. Mandi suci dari kepala.
Mandi suci dari haid atau mandi suci dari junub. Maka kata Nabi, ini kepada Ummu Salamah. Fatathurin, kamu telah suci. Waktu itu dia bertanya, apakah saya harus buka kepangan rambutku? Bahkan dia bertanya begitu. Kan perempuan kadang-kadang tidak mau terlalu basah rambutnya, sehingga dia ikat rambutnya. Apakah saat mandi junub atau mandi haid itu dibuka ikatan rambut? Itu pertanyaannya Ummu Salamah. Kata Nabi, tidak. Cukup kamu siram di atas kepalamu, siram badanmu, kamu telah suci. Tanpa wudu. Ini namanya mandi cukup. Iya. Jadi kapan misalnya ada seorang akhwat atau seorang ikhwan punya istri haid, suci, tapi dia sudah libur panjang nih, mau sekali, boleh langsung siram kepalanya dan badannya, sudah selesai, sudah boleh berkebun. Iya, ndak harus mandinya, iya, pakai 7 kembang begitu, ndak harus. Iya, karena ini mandi suci. Mandi suci. Ini 3 cara semuanya boleh dilakukan. Kalau kita lakukan 2 cara pertama itu lebih sempurna. Dalam mandi junub atau mandi suci dari haid. Tapi kadang kan tergesa-gesa kita misalnya. Iya, tidak terbangun kecuali sudah komat nih. Sementara kita masih junub. Kan begitu. Mau pakai sampo, sabun, lewat sholat. Sudah masuk WC. Apalagi mungkin dingin yang sangat, siram kepala, jalankan air ke badan, langsung lari ke masjid. Setelah pakai baju. Iya, jangan sampai nanti kita tidak pakai baju lagi. Karena saya bilang begitu, itu sudah suci. Itu sudah suci. Nah, ini cara yang semuanya dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Nabi. Kemudian berikutnya, Ustaz, bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah dan bagaimana cara agar tidak sampai terjerumus ke dalam hal yang dilarang, ya, atau Allah murkai. Kalau cara istiqomah yaitu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, alaikum bima tutiqun. Bagi kalian untuk melakukan amalan yang kalian mampu. Karena banyak orang yang tidak istiqomah itu kalau dia lakukan amalan terlalu bersemangat. Dia tidak pikir, mampu nggak saya terus-menerus ini lakukan. Jadi harus kita melakukan amalan yang mampu kita lakukan secara terus-menerus. Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amr, sahabat muda, anak muda. Iya, anaknya Amr ibn al-As. Waktu belum masih kuat-kuatnya itu di masa Nabi, dia berkata kepada Nabi terkait dengan puasa. Apa puasa yang dianjurkan selain Ramadan? Nabi bilang 3 hari sebulan. Belum bilang saya mampu lebih dari. Kata Nabi kepadanya Senin Kamis. Tapi belum bilang saya mampu lebih dari itu. Anak muda. Saya mampu lebih dari itu. Daud. Dia bilang, saya mampu dari itu. Itu Daud kan sehari puasa, sehari tidak. Dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Artinya, mau puasa setiap hari. Nabi bilang kepada, tidak ada lagi. Lebih baik daripada itu. Tidak boleh. Tidak ada orang bisa puasa sempurna 1 bulan kecuali Ramadan. Selain Ramadan tidak ada. Tidak boleh. Iya. Tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Maka dia pilihlah itu puasa. Karena itu paling ujung yang Nabi anjurkan. Di masa usia belum sudah tua. Belum menyesali itu ucapan. Seandainya saya hanya terima yang Nabi katakan di awal. 3 hari dalam sebulan, tapi bisa kita lakukan sampai tua. Itu lebih baik. Karena tidak ada orang bisa istiqomah puasa Daud sampai tua. Kan begitu? Iya. Makanya kata Nabi, harus kita ukur diri kita. Kita mampu apa? Iya. Kadang sebagian ulama, kadang kita bertanya, Syekh, kenapa kamu tidak puasa? Iya.
tidak puasa. Dia bilang, kalau saya puasa, saya tidak mampu ngajar. Kegiatan banyak mengajar. Iya, kalau Ramadan, puasa kita libur. Kalau selain Ramadan, kita juga harus mau puasa, sementara harus ngajar. Iya, maka yang kita mampu saja. Jangan dipaksakan kalau tidak mampu. Puasa Ramadan, waktu perjalanan, kita tahu perang Badar. Itu kan kewajiban. Perang Badar itu di bulan Ramadan. 15 Ramadan. Tahun pertama puasa itu diwajibkan. Di antara para sahabat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk tidak berpuasa. Tapi Nabi berpuasa. Dan ada yang tetap berpuasa sampai dinaungi, dipayungi. Berat baginya puasa. Nabi bertanya kepadanya, kenapa itu? Dia bilang berpuasa. Apa kata Nabi? Laisa minal bir asyamu fis. Kalau keadaannya sudah seperti itu, bukan lagi kebaikan orang berpuasa sabar. Orang tidak mampu berpuasa dipaksakan, padahal rukhsah, keringanan. Orang itu kalau sabar dan berat baginya puasa, bukan. Itu kan keringanan. Ini dia paksakan dirinya puasa sampai pingsan, dinaungi. Maka Nabi langsung katakan, bukan kebaikan. Jadi mau dapat kebaikan tapi dipaksa dirinya. Bukan kebaikan. Orang yang berpuasa disabar. Baik. Ini kalau dipaksakan. Makanya Nabi SAW katakan syaddidu wa qarib. Iya, saddidu pakai sini. Saddidu wa qarib. Berusaha saja lurus dan mendekati. Jangan lebih. Tidak bisa kita lebih. Iya. Kapan kita lebih-lebihkan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan ini agama. Syariat Islam itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kita melakukan yang satu, pasti kita tinggalkan yang lain. Tidak bisa kita lakukan semuanya. Iya, tidak bisa kita lakukan semuanya. Yang kita mampu saja. Nah, itu adalah membuat kita nanti istiqomah. Membuat kita nanti istiqomah. Ya, sama dengan ini dalam hal meninggalkan yang dilarang. Kalau ini tentunya banyak. Kalau ini banyak sebab. Banyak hal yang kita lakukan. Kita tentunya paling inti bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, kita bergaul dengan teman-teman yang baik. Seperti yang dianjurkan oleh Nabi, la tusahib illa mu'minah, jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Ya, orang kafir, orang yang tidak punya keimanan dalam hati walaupun baik, itu ya membahayakan kita. Makanya di Quran, Nabi diperintahkan untuk bersabar dengan orang miskin. Orang yang hanya berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi ditegur saat belum berpaling dari sahabat yang buta. Karena ada yang datang kepada beliau, orang yang punya kedudukan. Ditegur di Quran. Iya. Karena berteman dengan orang baik, itu penting. Membuat kita istiqomah. Tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Banyak orang yang jatuh dalam hal yang dilarang karena merubah teman. Merubah teman bergaulnya. Tadinya sama ikhwah misalnya. Kalaupun pergi ke warkop sama ikhwah. Setelah itu dia ubah. Bersama orang awam. Misalnya. Rokok. Ya sekarang belum. Tapi lama-lama kan setan itu sabar, sangat sabar. Lebih sabar setan daripada kita dalam menggoda kita. Iya, pokoknya kata Nabi, la tusahib illa mu'min. Karena almaru ala dini kholi. Seorang itu di atas agama temannya. Karena as-sahib sahib. Teman itu akan menyeret kita. Kalau teman baik menyeret kita kepada kebaikan, kalau teman yang tidak baik akan menyeret kita kepada yang tidak baik.
begini saja di masa kita sekarang ini. Kalau kita scroll YouTube, yang paling sering kita lihat apa? Itulah yang sering muncul. Tapi kalau kita cari ceramah ustaz, kita selalu like misalnya, itu nanti terus yang muncul. Tapi kalau kita ada ceramah ustaz lewat, kita lewatin ji. Nggak ada tomi jempol tak. Tapi kalau di yang lain banyak di jempol. Di yang lain jempol ke. Iya. Tapi kalau di ceramah ustaz, benda keluar itu jempol. Baik dimakai. Berapa ceramahnya ustaz dulu yang kita kasih jempol? Nah, padahal baik. Kebaikan itu. Iya. Tapi begitu. Tapi kalau yang lain, ayo kita like lah. Karena itulah nanti yang muncul. Jadi yang kita nonton saja begitu. Nah, yang kita nonton itu. Yang kita nonton itu, itulah yang sering muncul. Bagaimana teman tak? Nah, itulah. Teman itu menyeret kita. Iya. Kalau baik ya ke yang baik. Kalau yang buruk kepada yang buruk. Makanya sebagai penutup ini pertemuan di surat Al-Kahfi, kalau tidak salah, ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu bersama orang yang berdoa kepada Rabbnya. Kenapa dikasih tahu begitu? Ini kan di kisah Ashabul Kahfi. Lihat saja anjingnya. Itu ikut masuk ke goa, kan ikut dijaga karena berteman dengan siapa? Kan itu kita tidak pikirkan itu. Anjing ini dijaga selama 309 tahun di goa itu. Dijaga itu anjing. Karena dia berteman dengan itu anak muda. Makanya di situ dikatakan, sabarkan dirimu dengan bersama di situ. Maaf. Sabarkan dirimu bersama orang yang berdoa kepada Rabb. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan palingkan matamu dari mereka. Betul, teman awam kadang tidak ada cobaan. Tapi kalau sesama ikhwah kita ini ngeri. Tinggi sekali cobaannya. Lebih pedis mulutnya ikhwah daripada yang bukan ikhwah. Kan begitu kan? Sebenarnya bukan enggak sebenarnya. Ini ikhwah lebih bagus daripada orang awam. Cuman setan. Ucapan yang sama diucapkan orang awam kita anggap biasa. Sama dengan ucapan yang diucapkan oleh teman tak. Kita anggap menyeriskan, masa kau begitu saya. Lama tak bersama. Kan begitu kita. Akhirnya hilang lagi. Satu taklim usaha ubaid, yang satu endami. Cari taklim usaha lain. Hendak bersama. Hendak bersama. Kenapa? Nah, itu tadi. Karena setan tentunya hendak mau kita berteman sesama orang baik. Iya, hendak mau kita berteman sama orang yang berdoa kepada Rabb-nya. Setan tahu teman akan membawa teman kepada apa yang dia berada di atas. Iya, ini banyak dalil dalam masalah ini dan kita cukupkan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Wallahu alam, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.